Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng Aris di sini di channel Minang Spek. Di video kali ini saya udah ngelist HP keluaran terbaru yang resmi mendarat di Indonesia selama bulan September 2025. Pilihannya komplit mulai dari HP sejutaan di kelas entry sampai pemain-pemain baru yang sangar di segmen midrang dan flagship. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini. Kita buka daftar kali ini dengan Xiaomi Redmi 15 4G. HP ini kayaknya diciptain buat kaum-kaum yang malas ngecas HP. Redmi 15 4G dibekali baterai jumbo 7000 mAh. Buat kalian yang sering kerja di luar atau hobi ngegame berjam-jam, ini sih cocok banget. Terus HP ini udah didukung fast charging 33 watt. Bukan yang paling ngebut di kelasnya, tapi buat ngisi daya 7000 mAh ini udah tergolong oke. Dia punya fitur reverse charging 18 watt. Jadi HP ini bisa jadi power bank dadakan buat ngecas gadget lain. Layarnya pakai panel IPS LCD 6,9 inci Full HD+. Gede dan imersif banget buat nonton Netflix atau scrolling TikTok. Yang bikin makin spesial, refresh rate-nya udah adaptive sync sampai 144 Hz. Soal performa, otaknya pakai Snapdragon 685. Chipset yang udah teruji irit daya dan cukup kencang buat kebutuhan sehari-hari. Didukung RAM 8GB dan storage 256GB yang tipenya udah UFS 2,2 bikin buka aplikasi jadi lebih gesit. Kalau 256GB masih kurang, kalian bisa tambahin micro SD sampai 2TB. Kamera utamanya juga lumayan oke buat harganya. Sensor utama 50MP dengan bukaan f1.8 dan PDAF bikin hasil fotonya di kondisi cahaya cukup itu udah tajam dan fokusnya cepat. Untuk fitur-fitur lainnya juga lengkap. Ada sertifikasi IP64 yang bikin dia tahan cipratan air, ada IR blaster dan udah ada NFC. Next ke bagian yang mungkin bikin kalian mikir dua kali. Pertama, speakernya masih mono. Terus perekamannya mentok di 1080p 30fps, nggak ada jack audio, dan nggak punya sensor giroskop. Ini jadi pertimbangan besar buat para gamers. Nah, buat yang tertarik sama Xiaomi Redmi 15 4G, linknya ada di deskripsi. HP keluaran terbaru yang kedua ada Infinix GT 305G. Kita mulai dari yang paling kelihatan yaitu desainnya. Infinix nyebut ini desain cyber MEA dan emang kerasa banget nuansa robotik dan futuristiknya. Tapi yang paling jadi pusat perhatian jelas lampu RGB yang bisa dikustomisasi ini bisa nyala buat notifikasi pas ngegame atau pas ngecas. Otak dari HP ini adalah chipset MediaTek Dimensity 7400 dengan fabrikasi 4 nanometer yang skor Antutunya tembus 700.000 poin. Didukung pula sama RAM 8GB LPD dari 5X dan storage 256GB UFS 2,2. Untuk fitur gamingnya nggak cuma di performa, di bagian bahu HP ini ada pressure sensitive zones. Ini ngebantu banget buat nambahin presisi dan kecepatan reaksi. Terasa main pakai controller. Soal layar panelnya AMOLED 10 bit, warnanya pop-up dan vibrant banget. Resolusinya udah 1,5K, smooth sampai 144 Hz, dan kacanya udah dilindungi Corning Gorilla Glass 7i. Baterainya badak 5500 mAh. Harusnya sih aman buat seharian penuh. Ngecasnya juga lumayan ngebut 45 watt dan dia support bypass charging. Fitur lainnya ada dual speakernya diracik sama JBL IR Blaster NFC dan sertifikasi IP64. HP ini juga punya beberapa catatan yang perlu kalian tahu. Kamera utamanya belum dilengkapi OS, nggak ada slot micro SD, dan yang terakhir nggak punya jack audio 3,5 mm. Jadi buat kalian tim headset kabel, mau nggak mau harus pakai dongle atau saatnya hijrah ke TWS. Ini dia spek dan harga terbaru Infinix GT 305G. Untuk link belinya langsung aja cek di deskripsi. HP terbaru berikutnya ada Itel Super 26 Ultra. Di harga 2 jutaan, kalian dapat layar 3D COV AMOLED mewah kayak HP flagship. Enggak cuman itu, refresh rate-nya 144 Hz dan tingkat kecerahannya tembus 4500 nit.
Mau pakai di bawah terik matahari siang bolong pun masih tetap kelihatan jelas. Udah gitu dilindungi Corning Gorilla Glass 7i. Lanjut ke performa, dapur pacunya pakai Unisoc T7300 yang udah tergolong ngebut di kelasnya. Itel juga mikirin soal panas. Makanya dibekali 10 layer Ice Cool Tech. Didukung RAM 8GB dan storage 256GB yang udah pakai tipe UFS. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel dengan bukaan super lebar f1.6 buat menangkap lebih banyak cahaya. Jadi hasil foto lo bakal lebih terang dan minim noise. Buat yang suka selfie, ada kamera depan beresolusi tinggi 32 megapixel. Nah, buat kalian para content creator, ada fitur aktif AIS yang bikin rekaman video dari 720 piksel sampai 30 frame per detik jadi cukup stabil. Baterainya gede di 6000 mAh. Siap nemenin kalian seharian penuh tanpa perlu pusing cari colokan. Fitur-fitur lainnya ada rating IP65, gironya hardware, ada fitur kekinian Circle Tower Infrared buat jadi remote, dan yang paling penting udah ada NFC. Tapi tentu aja di harga segini ada beberapa kompromi yang harus kalian tahu. Pertama, chargingnya cuma 18 watt, jadi buat ngisi baterai 6000 mAh-nya butuh kesabaran. Terus HP ini nggak punya slot micro SD dan nggak ada jack audio 3,5 mm. Buat yang tertarik sama Itel Super 26 Ultra, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. HP keluaran terbaru yang keempat ada Realme 15 Pro. Langsung aja ke bagian hardware. Realme 15 Pro 5G ini ditenagai chipset kencang Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 yang skor Antutunya berhasil tembus 1 juta poin. Dan biar nggak panas, Realme menyematkan sistem pendingin dengan total area seluas 7000 mm persegi. Terus dipaduin sama software optimalisasi andalan mereka GT Bus untuk mastiin performanya anteng dan stabil. Untuk RAM-nya 12GB dan storage 256GB yang udah pakai teknologi UFS 3.1. HP ini hadir dengan 144Hz Hyperglow 4D COV display. Scrolling dijamin mulus banget. Yang bikin melongo peak brightness-nya tembus 6500 nit. Jadi mau dipakai di bawah terik matahari siang bolong pun tetap jelas banget. Buat para gamer, T-samping rate-nya tinggi di angka 2500 Hz ini bikin setiap sentuhan jadi super responsif. Realme 15 Pro punya baterai Titan 7000 mAh. Ini sih buat pemakaian seharian penuh, bahkan mungkin bisa 2 hari buat sebagian orang. Buat ngecasnya juga kilat dengan 80 watt ultra charge. Sektor kameranya juga keren. Nggak ada lagi sensor gimmick. Kamera utamanya 50 megapixel pakai sensor flagship Sony MX896 dengan OIS. Ditemanin juga sama 50 MP ultra wide serta kamera selfie yang juga beresolusi 50 megapiksel. Dan yang paling game changer, semua lensanya bisa rekam video 4K di 60 fps. Fitur-fitur lainnya juga lengkap banget. Ada rating IP69, tahan air dan debu, dual stereo speaker, infrared buat jadi remote, dan pastinya NFC. Tapi ada 3 hal yang harus kalian tahu. HP ini nggak punya slot micro SD, nggak ada audio jack 3,5 mm, dan terakhir dia nggak punya lensa telefoto seperti para kompetitornya. Ini dia spek dan harga terbaru Realme 15 Pro. HP keluaran terbaru yang kelima ada Poco C85. Bagian belakangnya pakai desain quad, jadi pas dipegang tuh rasanya premium dan nyaman. Nggak kelihatan murahan sama sekali. Layarnya lega banget di 6,9 inci. Nonton film atau scroll sosmed jadi lebih imersif. Udah gitu, reverse rate-nya 120 Hz, adaptive sync, dan ada fitur wet touch 2.0. Jadi layar tetap responsif meskipun jari kamu lagi sedikit basah atau berkeringat. Poco C85 ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G81 Ultra, ditemenin RAM 8GB dan storage 256GB yang masih bisa ditambah micro SD sampai 1TB. Meski ini HP entry level, Poco kasih jaminan 4 kali update OS dan 6 tahun security patch.
Tapi yang paling menarik dari HP ini udah pasti baterainya yang 6000 mAh. Ngecasnya juga udah 33 watt plus ada fitur reverse charging. Dengan output maksimal di 10 watt bisa buat nyelamatin HP teman kalian yang sekarat. Untuk kameranya 50 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan cukuplah buat ngabadiin momen sehari-hari. Terus HP ini udah ada NFC, fingerprint, masih ada jack headphone, plus ditambah fitur AI kekinian kayak Gemini. Tapi biar adil, kita harus kasih tahu juga soal kekurangannya. Pertama, resolusi layarnya yang lega tadi masih HD+. Buat sebagian orang mungkin kurang tajam. Kedua, tipe penyimpanannya masih MMC51. Dan yang terakhir, speakernya masih mono, belum stereo. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco C85 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Lanjut di daftar yang keenam ada Samsung Galaxy A17 5G. Oke, kita bahas dapur pacunya dulu. Galaxy A17 5G ini pakai chipset Exynos 1335 nanometer yang skor Antutunya dapat sekitar 435.000. Ini emang bukan chipset terkencang di kelasnya, tapi buat penggunaan sehari-hari kayak chatting, scrolling sosmed, nonton, dan multitasking, performanya ini udah lebih dari cukup. Kekuatan utama A17 5G ini bukan di performa mentahnya, tapi di softwarenya. Bayangin Samsung ngasih jaminan 6 kali update OS. Artinya, HP yang kalian beli hari ini bakal terus update fitur baru, dan kerasa fresh sampai bertahun-tahun ke depan. Dan pengalaman pakainya juga premium. Udah jalan di One UI 7 terbaru yang super optimal. Bersih, nggak ada iklan-iklan aneh, dan fiturnya bejibun. Ini nih yang ngebedain dia dari yang lain. Oh ya, keamanan data kalian juga dijamin aman berkat Samsung Note Fold. Untuk layarnya pakai Super AMOLED 6,7 inci Full HD+. Refresh rate-nya 90 Hz dan udah dilindungi sama Corning Gorilla Glass Victus. Galaxy A17 5G ini bawa 3 kamera belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel dan udah dilengkapi Optical Image Stabilization. Selain itu, ada juga lensa ultrawide 5 megapixel buat foto rame-ramai. Untuk HP seharga 3 jutaan, PR-nya emang agak banyak sih. Pertama, layarnya masih pakai model Pony Waterdrop dan bezel bawah alias dagunya itu lumayan tebal, jadi kelihatannya agak jadul. Terus udah nggak ada jack audio 3,5 mm. Speakernya masih mono. Dan chipset yang dipakai juga bukan yang paling kencang di kelasnya. Ini dia spek dan harga terbaru Samsung Galaxy A17 5G. Link belinya langsung aja cek di deskripsi. HP keluaran terbaru yang terakhir ada Huawei Pura 80 Ultra. Soal kamera, HP ini beneran nggak ada lawan. Bahkan situs sekelas di Exomax aja nobatkan dia jadi juara kamera global. Posisinya langsung ngegeser nama-nama besar kayak Oppo Find X8 Ultra, iPhone 17 Pro, Vivo X200 Ultra, sampai Google Pixel 10 Pro XL. Nah, di belakang sini ada monster sensor utama 1 inci. Makin besar sensor, makin banyak cahaya yang bisa ditangkap. Hasilnya foto jadi super detail, jernih, dan minim noise, bahkan pas kondisi low light. Tapi yang paling gila itu ada di kamera telefoto ganda yang bisa ganti lensa. Huawei Pura 80 Ultra punya 2 lensa zoom optik premium dalam satu modul. Satu buat zoom jarak menengah di 3,7 kali. Dan kalau butuh ngintip objek yang super jauh, dia bisa switch ke lensa kedua buat zoom optik 9,4 kali. Gak lupa ada kamera ultrawide 40 megapiksel dan kamera selfie 13 megapiksel yang dua-duanya udah punya autofocus. Tapi Pura 80 Ultra ini bukan cuma soal kamera. Layarnya gokil dengan Huawei X-Touch Display dengan kecerahan puncak 3000 unit dan refresh rate-nya juga adaptif 1-120 Hz. Soal performa, chipset Kirin 9020-nya dapat skor utuh 1,1 juta. Didukung RAM fisik 16 GB dan storage 512 GB yang super lega. Baterainya 5170 mAh dan ngecasnya ngebut 100 watt pakai kabel, 80 watt wireless. Bahkan bisa jadi power bank dengan 20 watt reverse wireless charging. Portnya juga udah USB-C 3,1 yang support DisplayPort bisa langsung sambung ke monitor eksternal. Untuk HP 20 jutaan ini pun masih banyak PR-nya.
HP ini masih belum kompatibel dengan layanan Google secara natif. Terus performanya ini masih di level mid-range, belum bisa ngimbangin flagship lain. Selain itu bobotnya lumayan berat, daya tahan baterainya tergolong standar dan dia cuma mentok di jaringan 4G. Berikut spesifikasi dan harga terupdate Huawei Pura 80 Ultra. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi.